Perisai pelindung planet kita akan melemah dan akhirnya rusak. Begitu juga dengan satelit-satelit kita. Pertama, satelit komunikasi di orbit tertinggi akan mati. Selanjutnya, para astronot di orbit rendah bumi tidak bisa lagi menghubungi pusat kendali misi. Dan terakhir, sinar kosmik tanpa henti yang berbahaya mulai membombardir semua yang ada di bumi, menyebabkan malapetaka dan kehancuran. Apakah ini konsekuensi mengerikan dari pembalikan medan magnet bumi yang akan kita hadapi? Saat ini, pada saat kamu menonton video ini, kutub magnet utara bumi sedang di luar kendali. Saking parahnya, para ilmuwan harus memperbarui model medan magnet global yang dirilis 4 tahun lalu. Apakah ini berarti kutub magnet planet kita akan segera bergeser? Sabar ya, kita akan mengetahuinya nanti. Kutub magnet bergerak tidak menentu dari kutub utara Kanada ke arah Siberia, dan pergerakan ini sangat tidak terduga. Tapi pergerakan kutub itu normal. Ada catatan jangka panjang dari London dan Paris yang membuktikan kutub magnet utara bergerak secara acak di sekitar kutub utara selama beberapa ratus tahun. Namun, hal yang paling mencengangkan dari pergerakannya adalah kecepatannya yang semakin bertambah. Sekitar pertengahan tahun 90-an, kutub magnet secara tak terduga mengalami peningkatan kecepatan dari sekitar 16 km menjadi 55 km per tahun. Baru-baru ini, kutub tersebut melintasi garis tanggal internasional bergerak ke arah belahan bumi timur. Badan Antariksa Eropa meluncurkan satelit medan magnet yang sangat akurat pada tahun 2013. Berkat satelit-satelit ini, para peneliti memiliki data fantastis yang bisa digunakan bukan hanya untuk membuat peta medan magnet, tapi juga untuk memperbaruinya setiap 6 hingga 12 bulan. Dari situlah mereka bisa melihat kalau medan intinya juga melemah. Ini mungkin pertanda medan magnet bumi akan berbalik. Untuk bisa lebih memahami proses ini, kita perlu mengetahui cara kerja medan inti. Katakanlah ada sebatang magnet yang membentang di tengah-tengah planet kita dan memiliki kutub utara dan selatan. Magnet ini sangat kuat, mewakili sekitar 75% intensitas medan magnet planet kita di permukaan. Magnet batang kita tidak hanya bergerak, tapi juga semakin melemah sekitar 7% setiap abad. Harus diakui, magnet ini bukanlah representasi akurat dari medan inti. Ini lebih mirip arus listrik yang menghasilkan medan magnet bumi. Meski begitu, model ini memudahkan kita untuk melihat apa yang terjadi pada planet kita saat ini. Medan magnet planet kita berperan penting dalam melindungi kita dari radiasi berbahaya dan aktivitas geomagnetik yang merupakan hasil interaksi antara angin matahari dan magnetosfer bumi. Medan magnet bumi juga bergerak. Para ilmuwan telah mempelajari dan melacak pergerakan kutub-kutub magnet selama ratusan tahun. Sejarah pergerakan kutub-kutub ini mengindikasikan perubahan geometri global medan magnet planet kita. Hal ini juga bisa menunjukkan awal dari pembalikan medan magnet. Itulah sebutan yang kadang digunakan untuk pembalikan kutub magnet utara dan selatan. Jika kutub magnet utara bergerak sedikit, itu bukan masalah besar, tapi pembalikan total mungkin memiliki dampak serius pada iklim planet kita serta teknologi modern. Untungnya pembalikan seperti itu tidak terjadi secara tiba-tiba, seluruh prosesnya berlangsung selama ribuan tahun. Ditambah lagi, meskipun melemah selama proses pembalikan kutub, kutub magnet tidak hilang sepenuhnya. Jadi peristiwa menakutkan di awal video ini tidak akan terjadi pada kita. Magnetosfer akan terus melindungi planet ini dari sinar kosmik dan partikel-partikel matahari yang bermuatan, meskipun mungkin ada sejumlah radiasi partikular yang akan sampai ke permukaan bumi. Medan magnet dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak. Jika suatu material memungkinkan muatan-muatan ini bergerak dengan mudah di dalamnya, maka material itu disebut konduktor. Logam merupakan konduktor yang baik dan kita sering menggunakannya untuk memindahkan arus listrik dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini, arus listrik adalah muatan negatif yang disebut elektron yang bergerak melalui logam. Arus inilah yang menghasilkan medan magnet. Bumi memiliki inti besi cair, dengan kata lain, ada lapisan-lapisan material konduktor di dalam planet kita. Arus muatan terus bergerak di seluruh inti, logam cair juga bergerak dan mengalir di sana, menghasilkan medan magnet.
Medan magnet ini selanjutnya menghasilkan sesuatu yang menyerupai gelembung di sekeliling planet. Gelembung ini disebut magnetosfer dan terletak di bagian paling atas atmosfer. Lapisan ini melindungi dan menangkis radiasi sinar kosmik berenergi tinggi yang jika dibiarkan akan sangat berbahaya bagi manusia dan bentuk kehidupan lainnya di bumi. Magnetosfer juga berinteraksi dengan ionosfer, yaitu lapisan atmosfer planet kita yang mengandung banyak ion dan elektron bebas serta mampu memantulkan gelombang radio. Interaksi antara kedua lapisan ini dan angin matahari yang termagnetisasi, inilah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai cuaca antariksa. Angin matahari biasanya tidak terlalu kuat dan tidak ada cuaca antariksa sama sekali. Tapi terkadang matahari melepaskan awan gas termagnetisasi raksasa yang bisa melesat dengan kecepatan luar biasa yang disebut lontaran massa corona atau CME. Awan ini dilontarkan dari matahari selama beberapa jam. CME biasanya tampak seperti tali raksasa yang terpilin dan bisa terjadi secara spontan. Frekuensinya bervariasi sesuai dengan siklus matahari yang berlangsung selama 11 tahun. Sebagai contoh, saat kondisi solar minimum, kamu bisa mengamati satu lontaran per hari. Ketika matahari berada pada fase paling aktif, mungkin ada 3 CME per hari. Lontaran massa corona mengganggu aliran angin matahari yang tenang dan menyebabkan gangguan serius yang bisa merusak benda-benda di luar angkasa di dekat bumi seperti satelit dan di permukaan planet. Jika lontaran massa corona berhasil mencapai bumi, interaksinya dengan magnetosfer akan menghasilkan badai geomagnetik. Badai tersebut dapat memicu aurora yang terjadi ketika aliran partikel berenergi menghantam atmosfer dan berpendar. Lalu ada juga suar matahari yang terbentuk lebih cepat dan dengan energi yang lebih besar daripada lontaran massa corona. Suar matahari seringkali terjadi segera setelah lontaran massa corona. Letusan gunung berapi yang paling kuat pun sangat lemah jika dibandingkan suar matahari yang melepaskan energi 10 juta kali lebih besar. Dalam beberapa menit, satu suar matahari dapat melepaskan miliaran ton partikel bermuatan. Suar matahari juga sangat panas dengan suhu mencapai beberapa juta derajat Fahrenheit. Para astronom meyakini semburan radiasi matahari seperti itu terjadi ketika medan magnet matahari terpelintir di beberapa area. Pada satu momen, semua energi yang tertahan dilepaskan. Bintang ini memancarkan cahaya dan partikel, sebagian besar berupa elektron dan proton. Sebagian suar matahari berlangsung dalam hitungan menit, tapi ada juga yang berlangsung berjam-jam. Badai matahari yang kuat berpotensi menyebabkan pemadaman listrik global di bumi. Jika tidak ada magnetosfer bumi, efek aktivitas matahari akan jauh lebih dahsyat. Untungnya magnetosfer menangkis sebagian besar materi matahari yang meluncur ke arah planet kita dengan kecepatan lebih dari 1,6 juta kilometer per jam. Tapi meski demikian, selama peristiwa cuaca antariksa, ada banyak radiasi berbahaya di dekat bumi. Radiasi ini berpotensi membahayakan astronot dan pesawat antariksa. Selain itu, cuaca antariksa dapat merusak sistem konduksi besar seperti jaringan pipa dan jaringan listrik karena membebaninya dengan arus listrik yang berlebih. Para ilmuwan secara teratur memetakan dan melacak keseluruhan orientasi serta bentuk medan magnet planet kita. Untuk melakukannya, mereka menggunakan pengukuran lokal terhadap orientasi dan besaran medan. Itulah sebabnya mereka bisa menyimpulkan bahwa lokasi kutub magnet utara telah bergeser hampir sejauh 965 km sejak pengukuran pertama kali yang dilakukan pada tahun 1831. Medan magnet planet kita berbalik arah dalam skala waktu yang bervariasi antara 100.000 hingga 1 juta tahun. Kita bisa tahu seberapa sering hal itu terjadi dengan melihat batuan vulkanik di dasar laut. Batuan-batuan tersebut merekam orientasi dan kekuatan medan magnet bumi pada saat pembentukannya. Jadi penanggalan batuan-batuan tersebut memberi kita gambaran bagus tentang evolusi medan magnet planet kita seiring waktu.
Dari sudut pandang geologi, pembalikan medan magnet terjadi cukup cepat. Tapi dari sudut pandang manusia, itu sangat lambat. Pembalikan total biasanya membutuhkan waktu beberapa ribu tahun, tapi selama periode ini, orientasi magnetosfer bisa bergeser sehingga bumi lebih banyak terpapar radiasi kosmik. Peristiwa semacam itu biasanya mengubah konsentrasi ozon di atmosfer. Meski begitu, para ilmuwan tidak bisa memastikan kapan pembalikan medan magnet berikutnya akan terjadi. Namun, mereka terus memetakan dan melacak pergerakan kutub utara magnetik planet kita. Ngomong-ngomong, bumi bukan satu-satunya planet yang memiliki medan magnet. Planet-planet gas raksasa seperti Jupiter juga memiliki lapisan hidrogen logam konduktor yang menghasilkan medan magnet. Medan magnet internal Jupiter mencegah angin matahari berinteraksi langsung dengan atmosfer planet ini.